Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan Pak Zainuddin Fanani sekeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan rukun-rukun salat. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Wajib berdiri bagi yang mampu pada salat fardu, dan sunat berdiri pada salat sunat. Jadi kalau salat wajib itu salah satu rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri kayak apa? Tidak mampu berdiri, satu, berdiri dengan membungkuk, boleh, ada apa-apa, boleh aja kalau berdirinya dengan membungkuk, boleh. Yang kedua, atau berdiri dengan kedua lututnya, nah, lutut, boleh. Gambarnya enggak kelihatan, dimaikin sedikit. Di situ bukan di sini. Ya. Tidak apa-apa. Nah, jadi lanjutkan. Pertama, bagi yang tidak mampu berdiri, apa yang harus dilakukan? Satu, usahakan berdiri meskipun dengan membungkuk. Nah, yang kedua, atau berdiri dengan kedua lututnya. Yang ketiga, atau duduk iftirash. Duduk paling afdal tuh duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk apa? Seperti orang duduk antara dua sujud. Nah, itu paling afdal. Basila boleh lah, sarahai. Cuma masalahnya kalau peralihan dari satu sholat ke sholat yang lain susah kan?
Nah, atau misalnya ada orang yang kakinya apa kayak patah kah, ndak bisa di lagi, itu boleh tuh. Kan ada orang yang kakinya ndak habis tabrakan nih, tidak bisa dilekukan lagi, nah itu boleh. Atau berbaring di atas lambung kanan, boleh. Ini ada aturannya. Jadi pertama berdiri, kalau tidak mampu berdiri dengan membungkuk, kalau tidak mampu juga berdiri dengan kedua lutut, atau duduk iftirash paling afdal, atau berbaring di atas lambung kanan. Nah, lambung kanan. Ana hadisnya. Jadi Imam Abu Husain radhiyallahu anhu berkata, aku mempunyai penyakit bawasir. Apa tuh? Ini apa? Apa? Wasir itu apa? Hah? Apa itu wasir? Ambien. Ya kah? Oh. Udah tahu juga. Makanya betakun ulun kan. Jadi bahasa jadi wasir itu bahasa Arab. Kanat bi bawasir. Jadi banyak kata-kata bahasa Arab itu sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Misalnya wasit itu bahasa Arab. Wasit itu artinya di tengah-tengah. Musyawarah itu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab sama ini bawasir. Jadi kata Abu Husain radhiyallahu anhu berkata, aku mempunyai penyakit wasir. Kemudian aku menanyakan kepada Rasulullah tentang tata cara salat. Beliau bersabda, salatlah dengan berdiri jika mampu, jika tidak maka dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring miring. Artinya lambungnya nang menghadap ke mana? Ke kiblat. Cuma kita berdoa lawan Allah, kalau bisa berdoa Allah, mudah-mudahan jangan sampai sembahyang itu apa? Berbaring, itu aja. Jadi berdoa lawan Allah, mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan sembahyang bisa berdiri. Kalau ada bisa berduduk. Makanya jadi imam tuh dilihati jamaah di belakang. Bila di jamaah di belakang banyak orang tua, jangan kelawasan. Kasihan orang tua tuh berdirinya apa? Orang tua tuh kalau lawas misalnya imam mana imam? Mantang-mantang kan bismillahirrahmanirrahim ar-rahman 'allamal Qur'an jar. Dikira kaum tadi 5 ayat saja sampai tuntung. Itu orang tua tuh pian nih lututnya tuh gemetaran. Kalau orang tua badiam aja lututnya gemetaran. Kalau kaum bungol banar aja kaum. Nah, jadi makanya di sini karena jangan sampai itu aja. Jadi hadisnya tuh ada, kalau bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa maka dengan berbaring miring. Yang kelima, atau berbaring dengan telentang, dengan meninggikan sedikit kepala. Kalau yang tadi kan lambungnya menghadap ke kiblat, ini kada. Nah, kayak orang tidur lah, kan bebantal. Misalnya kiblatnya di mana? Di sana. Ini bantalnya ini tinggiakan. Jadi sembahyang tuh nyaman juga. Kalau ada bebantal sama sekali, ngalih kan. Jadi telentang dengan meninggikan sedikit ke kepala. Atau isyarat dengan kedua mata. Ada juga isyarat mata aja lagi. Maksud isyarat mata ini ada orang yang kada bisa lagi bepandir. Cuma matanya masih Nah, cuma bapak istilahnya apa? Yang lain kada bisa lagi. Misalnya kayak orang penyakit apa tuh? Stroke kah? Kira stroke tadi itu nang orang bayar di Eramat tuh apa tuh? Sama lah. Kan itu tuh, coba lihat. Kalau kan ada orang yang stroke kadang kakinya ndak bisa, tangannya tapi matanya masih bisa. Ada orang stroke mata lah. Nedang lah.
Atau isyarat dengan kedua mata. Ini ada juga hadisnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda kepada seseorang yang sakit dan sholat di atas bantal. Beliau melempar bantal itu dan bersabda, sholatlah di atas tanah bila engkau mampu, jika tidak maka pakailah isyarat dan jadikanlah isyarat sujudmu lebih rendah daripada isyarat rokokmu. Makanya orang tuh pian, maaflah, orang kalau kada bisa jangankan pakai isyarat mata, orang kalau kada biasa sembahyang duduk aja, coba duduk lah, duduk itu bingung enak, mana berdiri, mana rokok, mana sujud, yalah. Kan ada orang misalnya yang kursi dan Allahu Akbar misal aja, itu kadang-kadang bisa otak kada jalan kan Allahu Akbar lah, Allahu Akbar, ya Allahu namida, Allahu Akbar. Kaum kan bisa kada bisa. Oh ya kaum aku ni rukuk ke sujud kah? Nah, kalau yang kita biasa kan jelas ada berdirinya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, pasti itu sudah. Yang ketujuh atau isyarat dengan hati bisa. Maksud isyarat dengan hati ini ada orang yang kadang-kadang kada apa bisa lagi, tapi hatinya masih ada. Kan banyak aja orang yang tidak bisa membuka matanya, tidak bisa mulut apa, tapi hati masih ada. Jadi isyarat itu memang begitu. Dan ingat, satu-satunya ibadah yang tidak ada dispensasi itu adalah sholat 5 waktu. Itu tidak ada dispensasi sama sekali. Kalau berhaji tahun ini kada bisa dispensasi. Kalau puasa di perjalanan boleh berbuka lah, boleh karena musafir. Karena apa? Kenapa lagi? Karena sakit, tapi diganti di bulan yang lain. Tapi kalau sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada dispensasinya. Pokoknya laksanakan. Dengan cara apa? Berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring, tidak mampu isyarat mata, tidak mampu isyarat hati, tidak mampu andak ke muka lagi situ. Makanya Ujaulun selalu mengatakan di mana-mana, sholatlah selagi kita masih berada di belakang imam. Kalau sampai kita berada di depan imam, kada bisa lagi. Sholatlah, ya lah. Ketika kita berada kalau di belakang imam kan berarti kita jadi kalau di depan imam jadi apa? Ya mayat. Nah, sunat ketika berdiri, satu, merenggangkan kedua kakinya sekedar sejengkal aja. Jadi begitu sejengkal aja lah, jengkal aja. Kaum lah, jangan juga kamu kelewatan. Terlalu mepet jangan, terlalu jauh jangan. Nih misalnya lah, nah jangan juga kan sejengkal nah, ulun hari belajar nah sejengkal tuh nah sejengkal lah, nyaman. Jangan juga kayak gini nah, itu tak kapet nah, atau kayak ini. Kita nih beribadah tuh nang bagus-bagus saja lah. Nah artinya apa? Artinya Nabi itu mengatakan begini, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya apa? Kalau baca kitab bisa lah, kada bisa. Kan hadis Nabi apa? Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Otomatis ada sanad. Rasulullah salat melihat siapa? Sahabat sholat melihat siapa? Tabi'in sholat melihat siapa? Tabi'at sampai berlanjut. Amun membaca buku sorangan bisa layau. Yalah, bisa layau lah. Kenapa? Karena kadede nang sanad tadi tuh. Jangankan bian sembahyang, orang mau unjun aja bisa bersanad. Tahu lah. Dia mau unjun tuh kan kalau kita kada bisa pasti bertakun lawan yang ahli. Kalau orang ahli memancing unjunnya tahu situ banyak iwaknya ya. Situ kadedanya tahu sudah. Karena inya
menjalani kehidupan seperti itu. Nah, jadi merenggangkan kedua kaki sekedar sejengkal aja. Kalau ada yang macam-macam ajaran kalau usah gen. Itu aja. Yang kalau bina mau benawa inilah. Ayo bujur ini kan kadang banyak yang mau sama sekali. Yang kedua, menghadapkan jari kaki ke arah kiblat. Nah, maksudnya kaki itu kayak gini nah. Nih kaki ini nah. Jangan bujur aja sejengkal. Amin aja. Ini ada kaki kiblat, ini ke sana tuh. Nah, kan ada kayak itulah. Ya Allah, nah, nah bujur-bujur gitu. Artinya apa? Ke arah kiblat. Ketiga lagi, ketika berdiri itu sunat memandang ke tempat sujudnya ketika berdiri atau duduk. Atau duduk. Jadi waktu berdiri itu mata di mana? Mata di tempat sujud. Waktu duduk mata di mana? Di tempat sujud. Mana tempat sujud kita itu aja yang dilihat walaupun di depan Ka'bah. Kecuali saat mengangkat telunjuk ketika tasyahud. Kalau ketika tasyahud otomatis mata ini bukan ke tempat sujud tapi melihat ke ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yang dilihat ini telunjuk kita. Nah, jadi kita tahu sudah bahwa sunat waktu sholat itu baik berdiri maupun duduk yang dilihat itu adalah tempat sujud kita. Makanya tempat sujud itu kalau bisa misalnya nih hambal bagus, atau ada sorban bagus, atau ada sajadah bagus. Jangan bandak HP berbuka lagi. Berbuka lagi itu namanya jangan sampai nanti merusak konsentrasi ibadah kita. Atau bandak koran, tinggal baca aja lagi nah jadi masalah kadang-kadang ulun pernah melihat orang sembahyang korannya tabalik lah. Misalnya membaca kasih itu nih hadap ke sana, lalunya bingung apa bacaannya itu aja. Nah, itu namanya menghilangkan konsentrasi. Nah, jadi itu tadi apa? Itu ketika berdiri. Sampai di sini ada pertanyaan tentang berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini, ulama beda pendapat. Ada mengatakan yang najis daripada anjing itu adalah air liurnya saja. Jadi kalau terkena air liurnya, yang terkena apa? Cangkir. Bahwasanya yang penyebutan air liur itu adalah penyebutan min itlaqil juz wa iradatil qul. Meskipun yang disebut air liur pada hakikatnya semuaan. Nah, ada yang pendapat kayak gitu. Nah, kayak kita tuh ya, katamu kawan, lawasnya ikam kada kelihatan batang hidung. Pertanyaannya, nang kita sebut tuh batang hidung kah orangnya kah? Orangnya kan? Nah, ada juga yang menerjemahkan bahwasanya apapun yang ada di anjing najis. Caranya ya tadi 7 kali. Ada juga yang mengatakan kalau kedua-duanya, misalnya kita dengan anjing misalnya lah sama-sama kering, ada apa-apa. Tapi kalau salah satu di antara keduanya ada yang basah, nah itu yang bermasalah. Tapi pendapat yang sering diikuti orang itu adalah hanya berkaitan dengan air liur anjing. Misalnya menjilat-jilat lah, karena misalnya kita nyuci pakaian, itu kan digantung kah? Pas jatuh ada anjing, air liurnya ke sana, maka menyucinya 7 kali seperti itu. Nah, apalagi? Ini
Dia tidak ada kaitan dengan mandi. Yang ada kaitan tuh dengan apa hal yang tersentuh itu bukan kita, pakaian kah, kopiah kah, baju kah, itu tidak ada urusan dengan kita. Kita kadang mandi wajib kadang mau mewajibkan kita mandi wajib. Yang menjadi pembahasan itu adalah bagaimana kalau benda itu tersentuh dengan air liur anjing. Itu masalahnya. Bukan berarti wah aku kena air liur anjing, tanganku kena berarti mandi wajib aku, bukan. Nah, tadi terkena misalnya nih, nanti kita buka lah ada air liur anjing mah ikut di sini, maka cangkir ini dibersihkan sebanyak 7 kali. Salah satunya harus dicampur dengan tanah. Nah itu ya. Ada lagi? Oke. Ya. Ya. Caranya kalau duduk di atas kursi itu begini. Andai kata berdirinya kuat, berdiri aja. Tapi kena bila hendak apa tuh? Sujud, duduk kada apa-apa. Tapi kalau kada bisa, ya duduk aja mulai awal. Itu aja caranya. Kan misalnya duduklah. Andai kata kita berdirinya kuat, berdiri aja, ikuti orang. Tapi ketika orang nanti sujud, kita kada sanggup ke bawah, maka duduk aja. Sujudnya duduk di atas kursi. Tapi kalau kada bisa sama sekali, mulai awal silahkan duduk. Nah, ini penyakit orang tua tuh kadang-kadang nang sulit itu nih ininya nih. Ini paling sulit nih. Apa nih namanya nih? Minyaknya ini nah. Yalah, minyaknya ini kalau kaum kada apa-apa. Misalnya kalau ulun jadi imam tarawih, ya Allah. Itu kalau orang-orang anu habis ininya nah. Laju banget guru tuh ya. Ini misalnya ini masalahnya di sini bangkit turunnya itu yang bermasalah, lipatan ini. Nah jadi tadi itu Pak Jailah, kalau memang bisa berdirinya berdiri. Kalau memang tidak bisa duduk sejak awal. Karena kadang-kadang ada juga orang itu yang pengen naik berdiri, tapi ketika berdiri kada bisa, sakit. Dulu ulun pernah melihat kejadian, ulun pernah jadi khatib. Jadi khatib Idul Adha kalau ada salah, lupa Idul Adha Idul Fitri ya. Imamnya ada orang. Nah, rupanya imamnya nih membaca pelan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ada kai itu bersamping dengan ulun melihat kejadiannya. Rupanya kayak tadi pian berdiri nah. Iya sini nah. Karena kalawasan membaca surah goyang kayak dalam hati ulun kayak ini salah juga. Maksudnya kalau kada mampu turun berdahulu. Ini kadana sih dia. Tuh pian. Kita yang melihat nih kalau pingsan ya lah. Ben goyang sih. Rupanya sidin kada sanggup lagi apa istilahnya atau pondasinya kada sanggup lagi. Nya kadang-kadang imam tuh bisa juga pian karena keasikan kan, nya asik sorangan di belakang ribut apalagi habis MTQ juara 1. Nyaman naik di belakang ini nah, belakang. Makanya kalau kada sanggup lebih baik berduduk ada apa-apa. Tidak hina salat berduduk, tidak ada hina. Karena agama juga mengatakan seperti itu. Kalau kada bisa berdiri, duduk ada apa-apa. Boleh aja, kada jadi masalah seperti itu. Ada lagi yang lain? Pak Ketua, jauhnya di ujung. Pas ya Ketua. Bingung ulun mencari ketua mulai tadi mana aja ulun. Cung sini tuh lah. Seandainya berdua, tapi kondisi menjadi imam. Yang di belakang ini anak-anak terlalu bagus, cuman kayaknya usianya
lebih muda. Bisakah yang bersangkutan ini Jadi imam. ditindak sebagai imam? Tapi posisinya tadi ketika hanya sujud duduk, yang kamunya duduk jangan bisa berdiri. Nah, kalau anak kecil dilihat dulu, kalau dia memang balik ada apa-apa. Kalau belum balik jangan dulu, itu aja. Walaupun bacaannya bagus lah, bagus, karena masih belum, tidak ada kewajiban di situ. Kalau sudah balik kan hukumnya wajib. Dan di situ kan ada aturannya. Pokoknya satu, siapa yang bagus bacaannya. Yang kedua, kalau sama-sama bagus, apalagi yang ahli dalam bidang fikihnya siapa. Kalau sama-sama, yang ketiga baru tuhanya. Cuma kadang-kadang di suatu tempat itu tuha nomor 1, yalah. Pokoknya bagus kada bagus, yang penting tuha dulu. Bila kada jadi imam, maraju sidin seminggu kada ke masjid. Di mana kata? Padahal nang bujur ya ibalah. Kada jadi imam masa kali game dah. Game jo ke anak kan game over tuh bang. Padahal nang bujur itu yang penting sama-sama sudah sama-sama balik. Nah, pertama yang bacaannya bagus dulu. Artinya yang kada bagus dengan sangat hormat dah, pian aja. Nah, tapi satu pesan ulun dimanapun ulun selalu menyampaikan, nang suara-suara bagus jangan datang ke masjid bala lambat. Ulun ulangi, sini kada ada sinilah. Nang suara bagus, bacaan bagus, hafalan bagus, tahu rukun sembahyang, bila datang ke masjid jangan bala lambat, itu aja. Nih kadang-kadang ngomel apa bungol banget gitu. Jadi imam suara sakit jar, seorang bala lambat. Nah, ini tambolo siaran live ini kita ya Allah. Ayo bujur kalau wujud nang bagusnya bala lambat suara, nang bala lambat mestinya datang kada apa-apa juga. Kita tuh tahu diri aja, kalau ada datang silahkan ya kita, bagus saja. Cuma masalahnya nang bagus-bagus biasanya apa? Datang bala lambat. Nah, jangan salahkan orang. Kan ada aturannya tuh. Kalau sudah sama-sama apa istilahnya yuk? Kalau sudah sama-sama bacaannya bagus, ahli fikih sama, kemudian apalagi Tuhannya sama, dilihat yang pertama kali hijrah zaman dahulu. Kalau ini ulun menerjemahkan siapa yang lebih dulu tinggal di tempat itu menghormati. Kalau sama juga kayak apa? Siapa yang lebih dulu, siapa yang kawin. Nah, siapa yang kawin? Misalnya kaum lawan imam sudah kawin lah. Sudah. Wah, abdal kaum jadi imam. Tapi jangan kasihan kaum asal imam ya Allah. Adanya kayak ini. Orang itu kalau sudah kawin jadi imam nih kada maaf lah. Tapi kalau di sini kan ada tugasnya. Sudah nih imam nih kaum ada. Nih kisahnya nih masjid nang pray. Kan ada masjid tuh imam rawatib kadeda. Ada kalau nang adzan kadeda. Itu ada siapa nang datang aja. Maka yang abdal itu siapa yang dulu kawin. Karena yang kawin itu walaupun bibinian bungas, ini kan masjid tuh santai aja. Kenapa? Bini ada di rumah. Ingat kan begini, orang sudah kawin tuh kayak ini ujian Nabi kepada laki-laki, apabila kalian melihat perempuan cantik pulang ke rumah. Karena apa yang dimiliki perempuan cantik tadi juga dimiliki oleh istrimu. Yalah. Nang jadi masalah orang kalau kada bebini napa Allahu Akbar aja terbayang, padahal tadi hendak membaca surah surah apalah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena tak ingat bebinian bungas Allahu Akbar qul huwallahu ahad. Kenapa? Konsentrasi hilang. Jadi tadi kalau memang sudah balik ayo jadi imam kada apa-apa. Kalau sholatnya sholat yang wajib. Kalau sholat sunat marah ada bapak. Makanya kita kan biasa melihat di TV-TV itu yang imam tarawih apa tuh anum-anum ada bapak itu sholat sunat. Ada bapak. Nam bagus-bagusnya nih kayak bubuhannya nih. Nah. Siapa nam melengking suara ya Allah. Nya kan anak-anak kayak ini bila dites, nang lain tuh semangat yo hendak bahjab bila gila kan kok ya.
Nah, keanak-anak kayak itu. Keanak-anak kalau disuruh jadi imam kan. Kalau kita kan ya ya Allah. Nya anak mau memperlihatkan kualitasnya tuh nah. Iyalah. Ini memang kayak gitu mau kada mau sudah kayak itu Nah, kalau sembahyang sunat kada apa-apa, kalau nang wajib nang balik lah. Balik katanya. Cuma ya itu tadi nang bagus-bagus badahulu ke masjid, jangan hendak bala lambat. Ini kadang-kadang di belakang banyak ngomel. Rapat kareda, masjid kareda. Nyamati bayanya sembelihai lagi. Ya hewan korban parak dah ya sembelihai lagi. Kadang-kadang Bapak ulun mau menyampaikan itu supaya sama-sama kita. Kalau makmum yang Bini belakang. Lah, berduaan lah. Di belakang. Ada Bapak? Ada Bapak? Tetap bisa karena laki-laki harus jadi imam. Lah, jangan sampai ini jangan jual lah misalnya lakinya nang hafal sampai kuliah aja, bininya hafal Quran. Yalah, ujana laki tamat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah ya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu Akbar la ilaha illallah. Ujana laki kam jadi imam, bininya hakun juga bungolanya lagi ya Allah. Artinya tetap lelaki yang jadi imam, jangan bibini yang jadi imam karena ribut tem lah. Walaupun bininya hafal Quran, ada tetap kewajiban ada pada laki-laki. Ya. Ada lagi. Lawas kada pertemuan lawas sebulan lebih lah. Alhamdulillah. Kaum. Kaum ini suaranya khas ya. Kemudian lagi kalau kada terangkan sedikit lah, membaca surah Al-Fatihah itu wajib pada setiap rakaat salat fardu atau salat sunat bagi makmum atau imam atau salat sendirian. Karena hadis Nabi la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. La yajzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab, tidak sah yang tidak dibaca di dalamnya suratul Fatihah. Ya kalau kada kawa. Jadi harus membaca surah Al-Fatihah. Kalau berimaman bang kayak apa? Makmum wajib lah juga. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan makanya kalau waladhdallin amin, imam berdiam sebentar memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah walaupun kada selesai itu uji makmum maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uji imam bismillahirrahmanirrahim kada Bapak, tapi imam balanjut makmum balanjut. Tapi kalau kada bisa berarti dalam tanggungan imam. Masuk kada bisa tuh kayak ini nah. Ulun jadi imam membaca surah ulun lakum dinukum waliyadin. Datang di belakang kaum Allahu Akbar aja kaum lah. Nah, kada sempat lagi kaum baca Fatihah, rokok ikuti kada apa-apa. Karena bacaan kaum sudah ditanggung oleh bacaan imam. Tapi jangan makal. Tahu makal lah. Mereka itu caranya aja kok santai, itu santai kan. Ya imam lakum dinukum walidin hanya sama tarawih kayak itu. Kalau tarawih itu banyak kayak itu bian. Wah imam Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dudukan di belakang dah, dudukan kan. Radallin amin. Joko ciakan di belakang. Tapi duduk. Tapi kayaknya bila sudah Malikin nas ilahin nas syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, hanya berdirian nyaman banget di belakang nyolon. Sini kan ada Bang lihat semalam bagus saja ya Allah. Dada. Mestinya ada CCTV dibuka tuh ke belakang kelihatan ya Allah. Nyaman wah nyaman banget jadi memang jadi makmum ini nyaman apalagi makal di belakang ya Allah. Nah, syarat membaca surah Al-Fatihah
dapat didengar oleh telinga sendiri. Jadi kalau membaca Fatihah itu yang penting telinga kita mendengar, jangan telinga orang. Ini kadang-kadang ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, nah ganggu orang sebelah, ya Allah. Apalagi walau do. Nah, banyak kan. Dinos. Yang penting telinga kita aja. Kecuali memang misalnya lagi dalam keadaan hujan deras. Nah, itu lain kisah. Kalau hujan deras tuh jangankan bacaan kita, seorang imam bacain kadang apa yang dibaca imam karena kalah dengan derasnya hujan. Kalau di sini ada apa-apanya, kadang-kadang ada masjid Bahari pian. Pak Jaya, masjid Bahari itu atasnya tuh seng. Maka bila sudah seng itu kencang suaranya. Apalagi kalau pakunya hanya terungkap bisa bukahan teman. Iya, ada masjid-masjid Bahari kayak itu mulai ini nyaman sudah masjid. Jadi yang penting syarat Fatihah itu didengar oleh telinga nang bersangkutan. Paham ayo lah? Kecuali bacaan imam harus didengar oleh jamaah. Kalau sorangan aja nih telinga seorang aja kan. Jangan jual bisik, tapi bisiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Itu ganggu orang itu. Itu biasanya bibinian nang di sana. Sini dada ya. Ini biasa bebisik gitu. Anu kayak merasa kada yakin bacaan itu nah. Nah, tuh. Kemudian apa lagi? Membaca setiap ayatnya termasuk basmalah. Jadi basmalah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Jangan kadang membaca. Ini mentang-mentang datang di Makkah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kadida aja. Seorang mana tahu ya Allah. Jangan ya, karena bacaan itu macam-macam. Ada nama kalau mazhab Syafi'i kan itu masuk dalam surah Al-Fatihah. Kalau mazhab yang lain ada madahkan bahwa itu masuk juga tapi dibaca sirhan. Kada kayak di Madinah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang kalau mengaji kada tahu tuh jangan pindah piragahnya aja, tau lah. Pindah gaya, pindah bulik, pindah lalu salah terus semua orang. Nah, kayak si Abdurrahman Sudayas saja ketika jadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, sidin tahu orang Indonesia tuh kebanyakannya mazhab Syafi'i. Yalah, sidin rakaat pertama baca bismillah sidin. Padahal Makkah kada tahu sidin. Ada. Rakaat kedua kada, artinya sidin mengajarkan bahwa kedua-duanya adalah benar. Nah, orang Bahari yuk. Hebatnya orang Bahari. Rakaat pertama bismillah, rakaat kedua kada bismillah. Artinya dua-duanya benar sesuai dengan pendapat dan alasan masing-masing. Nah, makanya ulama tuh madahan kayak gini. Man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Ini pegangan bagi kita. Man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang ilmunya banyak, sedikit pengingkaran terhadap amaliyah orang lain. Perlu ulangi. Man kasura ilmuhu, siapa orang yang banyak ilmunya, qalla inkaruhu, sedikit mengingkari orang lain. Artinya kada tapi banyak protes. Nang banyak protes tuh biasanya ilmunya pas-pasan. Itu aja rumusnya. Bila biasa menyalahkan orang, biasa mendebat orang, berarti ilmunya masih sedikit. Tong kosong nyaring nyinya. Itu kayak gitu. Orang alim-alim itu berdiaman aja, santai aja. Yalah, santai aja. Makanya waktu di kampung tuh nah, jadi khatib, misalnya khatibnya muda, di bawahnya orang alim-alim, orang nunduk aja nah, diam aja. Karena menjaga supaya wibawa khatib ini jangan sampai pian kalah wibawa. Ini kada, mencangangi ke khatib no. Supaya khatib menggetar. Itu kada beradab pulang ya Allah. Nah, itu. Jadi bismillah masuk. Kemudian lagi mana nih? Nah, yang ketiga dengan bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia lah. Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Nah, sakit orang mana lagi? Kemudian berurutan ayat sebagaimana turunnya. Nah, yalah bersambung
tidak putus melebihi dan bernapas. Makanya bila menyambung ayat surah Al-Fatihah itu bujur-bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bujur. Jangan kada bilainya kada sah karena sembahyangnya. Nah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sambungannya tuh pas. Pas. Nah, lawan memutus tuh jangan luput. Tahu luput lah. Ya kadang-kadang bisa luput juga. Misalnya maliki yaumiddin iyyaka. Diam di situ. Nah, makanya bahari ada pian orang menasmiahi anak. Bingung tuang tasbih anak nih. Kenapa namanya unik? Ujar Tuan Guru, Bismillahirrahmanirrahim, samaituka bima sammakallah fil azal. Bularai. Jasidin dalam kitab kada takoni ai di mana dapat namanya? Janang di rumah Quran di mana Jasidin? Ternyata di mana surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Nah itu salah memotong. Orang dzalikal kitabu la raiba fih. Ini bularai. Jangan memotong itu salah. Karena menjaga hurufnya, harakatnya, tasydidnya bujur-bujur. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kayak huruf tuh kalau mim tuh di ujungnya mesti tekan tob. Tuh. Kalau huruf lain kan terbuka. Illa bil alamin. Tapi jangan jadi ujungnya nih, hati-hati jadi imam lah. Illa bil alamin. Di ujung bakwit nah itu nah. Tuh hati-hati. Ar-Rahim. Jangan orang bujur-bujur, Bang. Ihdinas siratal mustaqim. Dah itu aja lagi, jangan terlalu berkelok-kelok kemana-mana itu. Ini ada yang sambungannya tidak menambahi, mengurangi, merubah hurufnya. Tadi kan tuh huruf lain kalau ini biasanya di ujung itu nggak tujuh. Nah, tidak dipisah dengan zikir asing selain bacaan sholat, seperti membaca hamdalah ketika bersih atau menjadi orang bersin. Nah, tidak dimaksudkan yang lain selain bacaan sholat. Seperti untuk pengobatan, kada boleh baca Fatihah tuh bujur-bujur, betul-betul digunakan memang rukun salat. Jangan sampai Allahu Akbar ya. Lalu kita ingat, tadi orang minta banyu, kada sempat bacaan Fatihah, selaju sembahyang kada sah Fatihah yang dipakai. Karena niatnya baca Fatihah, ingat orang minta banyu tadi. Nah, itu kada boleh itu. Nah. Jika tidak mampu membaca Fatihah, belajar dulu. Kalau ada bisa juga diganti dengan zikir. Nah, ganti zikir. Kemudian apa lagi? Kalau ada bisa juga diam. Cuma adalah nang kayak itu yuk. Asa kada yo lah. Adalah. Adalah pian orang kada bisa, kada mungkin. Insyaallah bisa aja. Maka anakan halus kimi saya lebek kan lama lebek. Jika anakan tuh mulai turun di Makkah tuh. Nang keanakan umur 2 tahunan kan dibawa tawaf. Nah saya kalak innal hamda. Hanya keanakan maulah mendelajari bisa. Maaflah, jangankan manusia, binatang aja kelilajari. Assalamualaikum. Binatang bisa. Monyet saja dilajari bisa bersepeda. Ada kalau monyet lah. Tahu aja. Apalagi manusia asal mau kayak bukan keanakan ini nah. Ini hapus nih nah ya Allah. Hanya bisa muntah mau mulai, makanya Samarinda kita bujuk-bujuk ulun baru pulang dari Bontang MTQ. Bontang dengan wali kota baru ini mencanangkan ke depan Bontang akan menjadi kota tahfizul Quran. Di setiap RT, di setiap kelurahan harus ada hafizul Quran. Bontang bayangkan nama lajari karena bon sini juga tarik sidin ke sana. Ya sidin, saya ingin menjadikan Bontang sebagai kota tahfizul Quran. Kalau kita alhamdulillah dapat Pak Jai ini berapa puluh aja lah palan bebannya. Banyak.
Makanya anak-anak ini cocok kena lah bila sembahyang sunat suruh aja adzan bagus suruh ikam lah. Lah sore suruh gajinya ikam jual ya Bapak. Tapi bukannya adzan karena anak itu harus semangati. Kita alhamdulillah sudah banyak yang hafiz telah hafiz. Karena wah ini pian kalau sudah hafiz tuh nyaman tuh apa yuk mana-mana nyaman. Belum besi kawan tuh ada besi anaknya sekolah di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir sudah hafal 13 juz. Ya kan? Padahal orang luar Mesir bila kuliah di Mesir bila hendak selesai harus hafal 8 juz. Ini 13 dah santai lagi ya lah. Nah, sedikit lagi lah. Sunat ketika membaca Fatihah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sunat kayak imam tuh Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan benyaring lah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Live ulang. Nah, yalah. Bismillah. A'udzubillahnya tuh pelan aja. Nah, mana lagi? Yang kedua memperhatikan jeda saktah diam. Nah, ya, jujur lah dalam sholat. Kemudian lagi membaca nyaring di waktu nyaring dan pelan di waktu pelan. Fatihah itu misalnya waktu salat subuh nyaring Fatihahnya. 2 rakaat salat maghrib isya nyaring bagi imam. Lah pelan sesudah 2 rakaat maghrib isya pelan. Pelan 4 rakaat zuhur dan asar. Itu ada aturannya. Ini kadang-kadang kenapa siang itu jar? Kada nyaring bacaan. Nah, padahal kan ya sunnah Rasul memang kayak gitu. Nah, Rasul walaupun kisahnya bahari ada. Kenapa malam itu nyaring? Karena ada anunya, ada aturannya. Tapi yang paling nyaman itu aja Rasul mencontohkan kayak itu, ikuti selesai dah kada lagi berdebat. Wah, ini kebanyakan orang mendebat, Bang, ya Allah. Nah, kemudian yang keempat membaca amin bagi imam dan makmum. Nah, makanya dan sholat sendirian. Makanya pian penting ulun kena diusahakan sedapat mungkin sehari terus ada berjamaah sembahyang itu aja. Kenapa penting berjamaah? Karena orang berjamaah dan tidak berjamaah itu bedanya itu. Lah, dulu ada kisah pian. Ada seorang ulama, ini kisah nang baca amin nih lah. Ada seorang ulama yang tidak pernah ketinggalan salat jamaah selama 40 tahun. Maka jamaahnya pulang takbiratul ihram, takbir. Kalau kita bisa ya berjamaah masbuk, ya Allah. Ini kada takbiratul ihram imam Allahu Akbar 40 tahun. Bayangkan, ulun baca kitab tuh tapacul kopiah. Wah, ada apa-apanya kita nek. Nah, suatu ketika Sidin tak tinggal salat berjamaah. Tak tinggalnya kenapa? Karena Mama Sidin meninggal. Mama Sidin meninggal lalu urus saya urus fardu kifayahnya. Karena kuitan meninggal kayak kita aja kuitan meninggal kayak Pak maulah kita meninggal ini dulu nah. Akhirnya Pak zuhur kada sempat berjamaah. Orang bahari ambulan kadeda apa-apa kadeda mau urus seorang. Jadi menempatkan kuburnya di mana, ininya di mana maatur seorang ini nah. Akhirnya Pak zuhur Sidin kada sempat jamaah. Sudah ya, tapi sini yang zuhur. Nah, sembahyang zuhur Sidin ganti. Berapa kali ganti? 25 kali sembahyang zuhur. 25 kali 4 berapa? Sarah 100. Karena ujar Sidin dalam hadis Nabi itu diriwayatkan salatul jamaati afdalu. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian. Pahalanya 25 derajat. Riwayat yang lain mengatakan 27 derajat. Jasidin kada apa-apa aku tadi karena mau urus jenazah mama kada sempat berzuhur. Jadi supaya pahalanya sama, ku ganti zuhur 25 kali sembahyang. Kayak apa? Kaum kayak apa, Hah. Jakanya kaum nih lah kada berjamaah sekali sembahyang zuhur 25 kali. Beri duit teh lagi ngomong. Tapi yang uniknya tuh satu, apa? Malamnya termimpi. Mimpinya tuh apa? Ada suara, ya fulan bin fulan, apakah dengan engkau sholat zuhur 25 kali itu menyamai sholat berjamaah zuhur 1 kali? Tidak, semata-mata tidak. Kenapa?
karena ada satu hal yang tidak bisa engkau dapatkan. Apa itu? Aminnya kadeda. Kalau imam kan waladdallin, amin. Bila amin imam dan makmum sama, maka saat itulah malaikat akan mendoakan kita. Itu nang kadeda. Bayangkan, ini jangankan 25 sekali kan bilang parai mana aminnya kada dapat. Nah, ini kisah tadi amin tadi lah. Makanya baca amin itu jangan pada dahulu lah. Makanya di Banjar itu kadang-kadang kayak ininya waladdallin uji imam waghfirli wali walidayya supaya amin. Sama ada di sini kan waladdallin. Sudah ada di belakang dah. Nah jadi masalah tuh di ujungnya amin. Je panjangnya imam nih belakang. Pahala dapat pahala. Padahal amin di situ pian kalau sama amin imam dan makmum doa kabul. Nah, itu kadang-kadang kita kada tahu di situ. Nah, sunnah apalagi baca surah setelah surah Al-Fatihah rakaat pertama dan kedua. Jadi kalau pian sembahyang zuhur, asar, isya lah atau sembahyang lain, maka 2 rakaat pertama itu sunat membaca surah. 2 rakaat berikutnya kada lagi. Nah kayak isya tuh Fatihah aja. Rakaat ketiga, keempat, Fatihah kada lagi baca surah-surahan. Cuma rakaat pertama dan rakaat kedua aja. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pian makan wadai makan aja dulu ya lah. Kasihan mulai lawas di muka tadi dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma wazil ikhlas talabil ilmi wa nashr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.